Kesya udah sholat? Sudah, Bu. Udah. Yang belum sarapan masih punya waktu. Silahkan sarapan dulu. Kita mulai jam 9 ya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzir udah sholat? Duha? Ya. Oke, sip. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afif bisa masuk, Pip? Udah selesai kah abangnya ujian? Sebentar Bu, ya Allah. Afif, cepat. Ya, enggak apa-apa, Umi. Insya Allah kita mulai jam 9. Enggak apa-apa, nanti masuknya jam 9 kurang 5 menit ya. Sekarang masih belum mulai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif udah sholat belum, Lif? Alif. Hah? Alif udah sholat belum? Belum. Nah, Sholat sholat duha, dulu. kan? Duha. Heeh. Udah. Kalau zuhur Sholat sih duha. emang belum. Enggak, sholat duha belum. Oh, sholat duha belum. Duha lah dulu, masih sempat nih. Masih berapa menit nih? Nah, matikan kameranya boleh ya. Ihsan udah sholat. Ihsan. Ihsan belum sholat. Sholatlah dulu, nak. Enggak apa-apa, belum mulai kok. Silakan sholat dulu ya, yang belum. Afif, udah sholat belum? Iya. Belum. Belum, nah, sholat dulu. Masih waktunya masih cukup. Paling kan 5 menit sholatnya ya. Ada yang sudah baca kah materinya? Ada. Ada. Yang sudah hadir boleh sambil isi presensinya ya, yang Ibu sudah sharekan itu.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Daya. Waalaikumsalam. Udah selesai, San, sholatnya? Ya, Alhamdulillah. Bu. San, kabar adiknya gimana, San? Udah pandai apa, San, adiknya, San? Baik, Bu. Udah pandai bicara sekarang, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Adik yang kecil? Masih belum. Masih belum. Tapi masih ada ketawa sedikit, Bang. Udah pandai ketawa ya? Alif, baju seragamnya enggak cukup, Kelip? Dicari tak ada. Pakai punya abang. Punya abang mana? Masih ya. Enggak, itu enggak tahu. Oh. Baik, anak-anak mungkin sudah boleh buka kameranya ya, karena ntar lagi kita mulai nih. Kalau masih ada yang belum sholat, silahkan sholat dulu, masih ada waktu. Ya, mudah-mudahan semuanya udah ini ya, udah apa? Udah selesai semua sholat, sarapannya udah ya.
Faza. Faza. Kemarin mana Faza nih? Tak ada nih. Faza, assalamualaikum Faza. Faza. Alif, coba Alif. WA ke Faza, Alif. Apa kabarnya Alif? Oke. Udah, Bu. Udah. Baik, anak-anak, tinggal 5 menit lagi kita akan memulai pelajaran ya. Ini juga sudah ada 19 yang masuk, tinggal 2 orang lagi ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Yang belum masuk ini Lulu ya, nampaknya belum ada. Terus ya. Udah mulai dari tadi. Dulu dengan siapa yang belum masuk nih, Nak?
Yang belum masuk Lulu dengan siapa ya? Nah, Alif kalau mau selesaikan makannya, boleh Ibu kasih waktu 3 menit ya, karena kita udah mau mulai. Setelah itu simpan Bukan. dulu sarapannya ya. Minum, Bu. Ya. Oh iya minum. Selesaikan dulu minum. Silahkan dibuka semuanya kameranya, Nana. Yang belum buka, Naya. Kemudian Badar, Afif, kemudian Faza, ya, Zahra, Keisha. Alhamdulillah ya. Munzir masih mau minum? Atau udah selesai? Alif bisa selesaikan sudah? Ya, silahkan disimpan dulu ya, Alif. Minum dulu, Lip, air putih, Lip. Nanti takut apa namanya keselak pula tuh. Udah, Bu. Udah ya, baik. Baik, kita mulai anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Semuanya dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semuanya mudah-mudahan tadi bangun tidur sudah membaca doa bangun tidur semuanya ya. Karena itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yang sampai hari ini memberikan kita usia ya, kesehatan sehingga kita pada saat ini bisa kembali bertemu di Zoom meeting ini ya. Sebelum kita memulai, kita akan baca doa terlebih dahulu. Tadi yang pertama kali masuk itu Gina. Cuma kan kemarin Gina juga yang paling awal ya, Gina masuk ya. Alhamdulillah hari ini juga Gina yang paling awal, tapi karena kemarin Gina sudah mimpin doa, jadi yang kedua nih sekarang. Tadi Azza, yang kedua Azza tadi yang masuk roomnya juga lebih awal. Azza, boleh Ibu minta tolong pimpin doa teman-temannya? Iya. Ya. Posisinya silakan diambil dulu posisi yang siap. Silakan, Azza. Siap, Allahu Akbar. Doa qabla ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Yafqahu ya Allah, dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dan lidahku agar mudah dimengerti. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku karunia untuk memahaminya. Dengan rahmat-Mu yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah kabulkanlah doaku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Azza. Baik anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran ya. Namun sebelumnya Ibu selalu ingin mengingatkan bahwa meskipun kita tidak di satu ruangan ya, tapi yang namanya majelis ilmu tentunya kita selalu menjaga adab ya. Apalagi ini sudah lama sekali liburnya nih kemarin. Jadi Ibu hanya mengingatkan bahwa salah satu keberkahan dalam menuntut ilmu itu adalah dengan menjaga adab ya. Duduk yang rapi dalam di tempat, misalkan kalian duduk ada yang di ruang tamu, ada yang memang di meja belajar, posisinya tetap ya, posisinya tetap siap ya.
Mungkin kalau tadi ada yang masih sarapan, barangkali pagi tadi belum sempat, tidak apa-apa, tapi sekarang kita sudah masuk waktunya belajar, jadi Ibu harapkan tidak ada yang sambil makan dan minum, ya. Kecuali memang benar-benar haus, ya. Kalau memang benar-benar haus, nanti boleh silakan kasih tahu Ibu, nanti Ibu akan persilakan untuk minum air putih, ya. Tapi bukan makan, ya, bukan makan, ya. Baik, anak-anak. Tadi Ibu sudah mengirimkan form untuk presensi. Silakan sambil diisi, ya, diklik. Sudah ada juga yang mengisi tadi. Coba silakan dilihat di chatnya. Udah nampak belum semuanya yang di Google Form itu? Sudah nampak? Ada? Apakah suara Ibu bisa terdengar? Apakah suara Ibu bisa terdengar, Nak? Atau suara Ibu tidak sampai? Sirlin, kedengaran nggak suara Ibu, Sirlin? Bu, ya, Bu, Ya. siapa tuh, Bu? Suara Ibu terdengar enggak? Aza. Suara Ibu terdengar enggak, Aza? Siapa tuh, Bu? Jadi, Bu. Oh, ini. Oh, Isan nanya. Ini guru Ibu, ya. Makanya guru Ibu ini akan melihat proses pembelajaran yang saat ini sedang kita lakukan. Isan dengar suara Ibu enggak, Isan? Terdengar enggak? Oh, terdengar. Ya, baik. Sudah dengar jelas suara Ibu atau terputus-putus? Udah jelas. Jelas, ya. Jelas, Bu. Tadi terputuskah? Enggak, Bu, udah. Kalau misalkan nanti Oke. Tadi itu putus-putus. Oh iya, kalau seandainya terputus, kalian cepat kasih tahu Ibu, ya, supaya Ibu bisa mencari solusi. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita pada hari ini diberikan Allah kemudahan, karena sinyalnya memang mudah-mudahan tidak terganggu hari ini, ya. Kemarin agak ada gangguan juga. Baik, anak-anak, kita akan mulai. Ibu akan menampilkan tayangan ini. Silahkan kalian perhatikan. Kalau belum nampak, kalian kasih tahu, ya. Sudah nampak belum? Loading. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Baik. Sudah nampak tulisannya? Dah. Sudah, Bu. Baik. Udah, Bu. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 8, ya. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, pembelajaran 1, usaha pelestarian lingkungan. Yang tentunya kalian sudah baca, ya, di dalam materi ajar yang Ibu sudah sampaikan di Google Classroom. Siapa yang sudah baca? Silakan nyalakan speakernya yang sudah. Rumaisyah, Ibu tidak bisa terlihat. Ibu tidak bisa terlihat. Ya, alhamdulillah, ya, materinya sudah disampaikan. Kalian juga sudah baca. Nah, adapun pelestarian lingkungan, ya, materinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian juga baca, ya, melalui kegiatan diskusi. Nanti kalian semuanya dapat menentukan kualitas air dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nanti diskusinya seperti apa? Tidak seperti yang di kelas. Kalau di kelas kan kita membentuk kelompok, tapi saat ini kita di ruang Zoom meeting ini hanya bisa duduk di tempat masing-masing. Bukan berarti misalkan Rumaisyah harus pindah dulu ke rumah Sirlin, tidak bisa seperti itu. Kita hanya di ruang ini, tapi nanti sama-sama kita mengeluarkan pendapatnya, ya. Jangan pula siapa yang bertetanggaan di sini nanti lalu pindah pula ke rumahnya, kan? Nah, enggak usah. Ya, tetap di depan
laptop atau HP-nya, ya. Yang kedua, setelah menentukan kualitas air dan dampaknya kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik kalian semua mampu mengelompokkannya dengan tepat, ya. Dua tujuannya. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan membaca teks yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari, peserta didik dapat mengurutkan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah mengurutkan informasi penting yang terdapat pada teks berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari, peserta didik dapat menyusunnya dalam peta pikiran yang tepat. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, kemudian pasti kita semuanya sudah sangat sering kan melihat air hujan, ya. Pernah lihat air hujan? Anak-anak pernah lihat air hujan? Pernah, bahkan mainnya ya. Kalau dulu di sekolahan hujan kan, Bu Jaleha yang sering melarang kalian ya supaya tidak basah, kalian malah senang main hujan ya. Tapi sekarang belum bisa karena kita tidak ada di sekolahan, ya. Main hujannya di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, sesungguhnya Allah menyampaikan dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surah An-Nahl, ya. Mungkin kalian baru tahu ya, bahwa Allah dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, ya. Sebagiannya menjadi minuman, ya, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Nah, jadi sesungguhnya yang menurunkan hujan adalah Allah, ya. Yang menurunkan hujan Allah untuk apa? Nah, di sini dalam Quran surah An-Nahl, Allah menjelaskan ada 3 fungsinya di sini. Yang pertama untuk minuman, benar? Air hujan untuk minuman. Kalau di rumah kalian menggunakan air hujan? Benar. Ya. Oke, tapi ada juga yang air galon ya, tidak apa-apa. Kemudian selain untuk minuman, untuk menyuburkan tanaman. Nah, tanaman kita yang kita tanam itu juga akan subur kalau kena air hujan. Dan yang ketiga untuk menggembalakan ternakmu. Karena ternak kita, misalkan kambing, sapi, ayam itu perlu minum juga. Wahyu, kan Wahyu punya kucing ya, Wahyu ya? Wahyu, biasa enggak ngasih minum kucingnya? Iya, Bu. Nah, berarti kan air untuk minuman ternak juga, walaupun kucing bukan binatang ternak, ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak coba lihat dulu nih. Kalian lihat gambarnya, tampak jelas gambarnya? Jelas. Jelas. Gambar apa? Coba. Jelas, Bu. Ya, menurut kalian gambar apa yang sedang kalian lihat ini? Menanam tanaman. Menyiram Ya. tanaman. Ya, bagus. Menyiram tanaman. Menanam tanaman, menyiram tanaman, ya. Nah, kemudian di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Di mana? Di halaman rumah. Iya, di halaman rumah ada, bisa. Apalagi? Lingkungan. Di mana? Di lingkungan. Di halaman rumah, di lingkungan, ya. Oke, bagus, jawabannya tepat. Kemudian gambarnya masih sama. Kira-kira menurut kalian apa tujuan dari kegiatan ini? Menanam tanaman tadi, menanam pohon, kira-kira apa tujuannya? Memperindah lingkungan. Memperindah lingkungan. Selain memperindah lingkungan, apa lagi? Melestarikan lingkungan. Jadi segar. Menjadi segar, bagus, Gina. Maaf ya, Bu Jala nggak bisa nampak semua nih wajah kalian ini tadi. Pertama Keisha yang jawab, Bu Jala kenal suaranya. Kemudian yang kedua tadi, bagus sekali. Selain menambah keindahan, menambah kesegaran, ya. Nah kemudian manfaatnya lain
Selain itu apa? Kira-kira dengan tanaman itu yang kita tanam itu, misalkan di lingkungan sekolah kita ada tanaman jambu, mangga, kemudian pohon pucuk merah. Nah, kira-kira manfaatnya untuk apa tuh? Bisa Manfaatnya itu jadi makan. Ya, coba membuat udara sejuk. Iya, supaya udaranya sejuk. Udara sejuk. Iya, udara sejuk. Segar, bagus ya. Dengan kan kita bisa bandingkan ya, kalau seandainya pohon di sekitar rumah kita banyak dengan yang tidak ada pohon. Tentu rasanya beda ya. Kalau ada pohon itu biasanya udaranya terasa sejuk. Nah, iya dingin. Apalagi Munzir tuh setiap hari lewat Untan tuh ya. Nah, kalau kita lihat lewat Untan di Ahmad Yani tuh di depan Al-Azhar, tempat kantornya Umi Munzir, itu udaranya sejuk sekali. Bu Jala paling senang tuh lewat sana tuh karena banyak pohon, ya. Nah, beda dengan yang tidak banyak pohon. Kalau kita berjalan itu akan terasa panas. Nah, kemudian nanti kita akan bisa lebih tahu lagi apa sih manfaat yang sebenarnya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, apakah di sekitar kalian masih banyak pohon? Apakah di sekitar rumah, di sekitar sekolah? Kalau sekolah kita kan jelas ya ada pohon. Di sekitar rumah misalnya, ada enggak pohonnya? Ada, Bu. Munzir, Ada, Bu. Ada nanam pohon ya, Munzir? Nanam sendiri, Bu. Bagus, Alif. Alif Munzir, nanam Bu, sendiri. nanam sendiri, Bu. Nanam sendiri. Pohon apa tuh, Munzir? Iya Bu, nanam sendiri. Pohon kelapa sendiri. Iya, oh berarti banyak nih pohon Munzir nih, kok udah ada kelapa nih ya. Alif pohon apa, Lip? Bidara. Oh, bidara. Nah, bagus itu tanamannya tuh. Itu tanaman obat itu ya. Alhamdulillah. Di sini ada enggak yang di dekat rumahnya tidak ada pohon? Ada enggak? Atau ada semua pohon? Ada semua. Ada semua, alhamdulillah. Itu menunjukkan berarti lingkungan rumah kita, di rumah ibu juga banyak pohon. Ibu senang sekali menanam pohon. Berarti di lingkungan di sekitar tempat tinggal kita masih udaranya segar ya, karena ada pohon-pohon ya. Nah, mengapa kita perlu menanam pohon? Tadi sudah disampaikan ya, supaya segar, supaya sejuk, supaya indah ya. Nah, kemudian kalau misalkan masih ada yang belum menanam pohon, boleh ditanam sekarang ya. Nah, karena menanam pohon itu banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anak juga harus tahu, atau mungkin sudah ada yang tahu, tapi tadi lupa untuk menyebutkan bahwa kalau kita menanam pohon itu, akarnya itu bisa kuat, kemudian menahan tanah-tanah supaya tidak terjadi apa? Kalau Banjir. ya bagus, tidak terjadi longsor kan, tidak terjadi banjir karena akar-akar tanaman atau pohon itu menyerap air kan, kemudian akar-akarnya juga menahan tanah-tanah, sehingga itulah salah satu juga manfaat kita menanam pohon tadi ya. Nah, sekarang nih yang tadi Ibu sampaikan, kita akan berdiskusi tapi tetap di tempatnya masing-masing, tidak perlu pergi ke rumah temannya sebelah karena tadi diskusi lalu datang pula ke rumah temannya. Tidak perlu seperti itu ya. Diskusinya tetap di Zoom meeting ini ya. Coba gambar apa nih? Kelihatan nggak ya? Anak sedang Minum air. Orang yang Minum sedang air. minum air. minum air. Oke, Minum air. benar semuanya ya, sedang minum air. Nah, kita kan setiap hari minum air ya. Berapa minimal kita harus minum air? Siapa yang tahu? 3 gelas. 3 gelas ya, Lip, cukup, Lip? 8, Bu. 8. Nah, kalau kurang minum air nanti bisa menyebabkan sakit ginjal ya. Nah, jadi kita harus tahu nih, kira-kira kalian udah pernah belum nih tahu apa syarat-syarat air yang layak untuk kita minum? Apa untuk masak kira-kira menurut kalian?
Air bersih. Air yang bersih, ya. Air Tidak yang bersih. berwarna, Bu. Tidak berwarna. Air yang tidak berwarna. Macam mana kalau kita minum air sirup tuh, Munzir? Kan berwarna, Munzir. Ya, tapi kan bukan Dari air aslinya. kotoran. Ya, bagus. Mantap, Munzir. Zat bahaya. Tidak mengandung zat yang berbahaya. Bagus, Gina. Penyakit. Tidak mengandung penyakit atau kuman. Ya, mantap sekali jawaban kalian ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ini gambar siapa ini? Mencuci. Iya. Sedang mencuci baju. Orang yang sedang mencuci baju. Orang sedang mencuci baju. Ya, anggap saja ini adalah siapa tuh yang film kartun tuh? Nusa dan Rara. Nusa dan Rara, anggap saja seperti itu ya. Mereka sedang mencuci baju ya. Nah, kalau untuk tadi kan untuk mencuci, untuk minum dan masak, sekarang kualitas air yang bagaimana yang dapat kita gunakan untuk mencuci, kan beda tuh. Tadi kata Munzir tidak berwarna. Kemudian Gina jawabnya tadi tidak mengandung zat kimia. Kemudian Sirlin jawabnya tidak mengandung kuman. Nah, sekarang kalau untuk mencuci pakaian, menurut kalian gimana? Tidak perlu Tidak berbau, Bu. Tidak berbau, ya kan? Kalau misalkan bau, nanti bajunya ikut bau, ya. Nah, bagus. Kalau misalkan berwarna, masih bisa enggak kira-kira digunakan untuk mencuci pakaian? Tidak. Berwarna Tidak, misalnya. Bu. Misalnya nih airnya nih kayak air kolam lah gitu. Kayaknya enggak terlalu bening. Nanti bajunya sabu. Iya. Kalau berwarna nanti iya, kalau berwarna nanti jadi kusam. Bagus, betul. Ya, sebaiknya memang seperti itu. Ya, sebaiknya memang seperti itu, tidak berwarna ya. Tapi nanti kita akan mengetahui lebih lanjut. Kita lihat dulu ini. Nah, ini gambar orang yang sedang menyiram tanaman atau bunga. Nah, kita juga perlu air kan? Nah, kira-kira air yang untuk menyiram tanaman nih yang bagaimana? Bersih. Ya, bersih, betul, bersih. Kayaknya bersih itu syarat utama lah ya semuanya ya. Minum juga bersih. Yang gimana, Liv? Air hujan. Air hujan. Mengandung pupuk, Bu. Mengandung pupuk. Air apa? Mengandung pupuk. Mengandung pupuk. Air yang mengandung pupuk, oh berarti airnya sudah dicampuri pupuk gitu ya? Boleh. Nah, kayak air beras. Bagus sekali. Mantap. Munzir pernah lihat Umi nyiram tanaman pakai air beras kah? Ya, Bu. Atau Bagus. uan. Oh, uan. Iya, bagus. Memang betul ya, Nak ya. Jadi air yang bekas mencuci beras itu baik Macam-macam. baik untuk apa namanya? Macam-macam. Nurlaili boleh matikan speakernya, Nurlaili. Ampun kok ya. Nurlaili Aziza. Nurlaili boleh matikan speakernya. Nurlaili boleh matikan speakernya. Ya, kameranya boleh dinyalakan Nurlaili. Ya. Baik, terganggu sedikit ya. Oh iya, belum balik tadi nih. Kita masih penjelasan tentang menyiram tanaman ya. Tadi kalau air beras itu bagus sekali untuk menyiram tanaman ya. Tapi ada enggak? Kalian pernah tahu enggak kira-kira apa sih yang air yang tidak boleh kita gunakan untuk menyiram tanaman? Pernah enggak kalian tahu? Oh, belum pernah ya. Nah, dulu Ibu pernah tinggal di dekat daerah laut. Nah, jadi anak-anak kalau air yang asin itu tidak terlalu bagus, bukan tidak terlalu bagus, memang tidak bagus untuk menyiram tanaman, ya. Jadi kalau air asin ya. Alif ada yang mau ditanyakan? Ngangkat tangan.
Alif ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada. Oh, ada ngangkat tangan, dikira Ibu mau bertanya. Jadi air asin itu tidak baik untuk menyiram tanaman, ya. Karena dia nanti akan mati tanamannya karena kadar garamnya terlalu tinggi. Nah, jadi kalau misalkan kalian menyiram tanaman tidak boleh air yang asin, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian nah, kita baca. Kalian kan udah baca juga ya di Google Classroom kan materinya. Jadi kita baca sekarang secara Ibu minta satu orang membacakan. Yang belum bersuara di sini Aura. Bu Jalia minta tolong Aura buka speakernya Aura. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca Aura. Yang lainnya menyimak juga ya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpacit air laut, kamu akan mengetahui bahwa rasa air laut terasa asin. Sebagai besar 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, masak, dan mencuci. Iya, nah jadi air laut itu kan asin ya dan tidak bisa kita minum ya. Kemudian tidak bisa juga kita untuk menyiram tanaman tadi dan untuk mencuci pun tidak bisa juga ya. Mungkin kalau kalian yang pernah tinggal di daerah laut ya, bukan sungai ya, beda. Kalau laut itu asin, kalau sungai itu tidak, air tawar. Jadi kalau air laut itu kita buat untuk mencuci baju, maka busanya itu tidak terlalu berbusa airnya itu ya. Biarpun sabunnya banyak, dia tidak bisa berbusa banyak-banyak karena dia asin tadi. Makanya dia tidak, kalau air laut ini tidak terlalu bisa kita gunakan untuk makan, untuk memasak, untuk minum, dan juga untuk keperluan sehari-hari. Nah, syukurlah ya Allah menyiapkan air hujan, kemudian air sungai ya, yang bisa kita gunakan untuk minum, memasak, mencuci ya. Nah, seperti itu. Terima kasih Aura. Lanjut ya. Lanjut. Nah, coba Wahyu, Bu Jala minta tolong Wahyu bacakan. Meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan walaupun tidak berbau derajat Celcius, sejuk, tekan 6. 2. Syarat kimia tidak mengandung bahan kimiawi mengandung tidak mengandung zat kimiawi yang berlebihan, cukup minum sama antara 6,4 sampai 9. Syarat mikrobiologi tidak mengandung kuman seperti Iya. Ini suara Wahyu agak terputus-putus. Mudah-mudahan bukan hanya ibu saja yang mendengarnya agak terputus-putus ya. Nah, jadi tadi kita udah tahu bahwa banyak sekali manfaat air. Nah, jadi ada syaratnya nih ya. Syarat air bersih kan tadi kan untuk minum perlu air bersih. Untuk memasak perlu air bersih. Untuk mencuci juga perlu air bersih kan. Nah, apa syaratnya? Ada 3 syaratnya ya.
Yang pertama syarat secara fisik tadi disebutkan kawan-kawannya, Munzir bilang tidak berwarna ya, tidak keruh, kemudian tidak berasa apapun. Kan kalau kayak air laut kan terasa asin, berarti itu tidak termasuk air yang bisa diminum. Kemudian tidak berbau. Nah, mungkin ada yang pernah kita temukan airnya tidak berwarna. Kemudian tidak keruh tapi dia berbau. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian airnya juga sejuk, nah dan tidak meninggalkan endapan. Nah, apa itu endapan yang ini yang biasa dibawa kalau kita nyedot air, kemudian mungkin di rumahnya pakai air ledeng. Nah, kalau di dalam kamar mandi itu ada endapan. Nah, jadi kalau dia meninggalkan endapan berarti itu masih termasuk kurang bersih ya. Kemudian syarat yang kedua yaitu syarat kimiawi. Nah, yang tadi disebutkan oleh Gina apa Sirlin tadi ya, bahwa tidak mengandung bahan kimiawi yang beracun, yang mengandung racun. Nah, kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Kalau air ledeng itu, Nak, sebenarnya dia juga dicampur ya zat-zat kimia, tapi dia tidak berlebihan. Makanya masih memang sudah diukur ada takarannya ya. Jadi ada takarannya sehingga air tersebut bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kebutuhan kita di rumah ya. Kemudian syarat mikrobiologi, dia tidak mengandung kuman-kuman penyakit ya. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Sirlin tadi. Ya, lanjut ya. Masih ada lagi. Ibu minta tolong. Siapa ya? Kira-kira ada yang bersedia? Ihsan. Nah, Bu Jaya minta tolong Ihsan lah yang baca. Oke, Bu. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air seperti sumur, air dari sungai, dan sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorine untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Iya, terima kasih San. Nah, jadi inilah yang tadi Ibu sebutkan air PDAM ya. Kalau di sini air PDAM. Jadi air yang dari sungai ya, itu nanti ditampung dalam tangki yang sangat besar. Nanti setelah ditampung itu ada sedikit gas klorin yang ditambahkan di dalam tampungan itu. Gunanya untuk apa? Untuk membunuh kumannya yang tadi yang ada di dalam airnya tadi, supaya air tersebut bisa digunakan oleh masyarakat, bisa digunakan oleh kita ya. Nah, itu dari mana? Dialirkan dari pipa bawah tanah. Kalian pasti tahu karena pernah melihat orang menggali pipa, oh itu pipa PDAM. Nah, kadang kalau pipanya lagi bermasalah, gangguan, Bu Jaya pernah beberapa waktu yang lalu, waktu di bulan Ramadan, itu sampai 3 hari tidak ngalir airnya. Nah, itulah makanya kita sangat bersyukur sekali kalau air bersih itu dapat dapat kita rasakan, ya tidak susah-susah, ya. Nah, yang terakhir ini ada satu lagi. Alinea keempat, paragraf keempat. Boleh? Siapa yang bersedia untuk membacakan? Gina. Gina, silakan Gina. Sumber air lainnya didapat dari panggilan tanah, lubang panggilan. Bukan panggilan, penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari air. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat air di rumah. Iya, makasih Gina. Nah, jadi ini yang ada sumur di rumahnya siapa di sini? Ada tidak? Ada. Sirlin ada. Sirlin, Ihsan, Rumah ada. Tapi di dalam bawah tanah.
Oh iya. Ada Bu. Oh ada juga ya. Nah, Bu Jalnya Ini juga juga ada ada. kolam. Ya, kolam itu hampir sama dengan sumur ya. Bu Jalnya juga ada. Meskipun di rumah Bu Jalnya ada PDAM ya, air pump itu, tapi tetap Ibu bersama Pak Amir menyiapkan sumur. Karena apa? Karena khawatir kalau air PDAM-nya lagi macet, tidak bisa digunakan, maka sumurnya yang tadi nih yang dibacakan Gina. Bahwa kalau dulu zaman Ibu, waktu masih SD, Ibu benar nih yang disampaikan, yang tadi dibacakan Gina. Bu Jalnya merasa ngangkat pakai timba dari sumur, bawa ke kamar mandi, ngisi baknya itu pakai ini, pakai air, pakai apa namanya, ember ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah ditemukan mesin airnya ya, mesin penyedot air itu, sehingga kita tinggal colok ke listrik ya, kemudian kita tekan, tinggal deh ngalir airnya kan, pompa airnya dinyalakan, kemudian nanti airnya tinggal masuk ke dalam kamar mandi ataupun pinguin, mungkin ada yang nampung pakai pinguin gitu kan. Nah, air itu bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari di rumah. Bisa untuk mandi kan, kemudian bisa juga untuk mencuci ya. Nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Ibu tutup dulu screen share-nya. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak sudah, kemarin kan sudah Ibu bagikan ini ya, apa namanya, link file LKPD-nya, sudah ada yang disiapkan? Sudah siap? Sudah, baik. Silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu LKPD yang pertama ya. Yang pertama itu yang mana? Yang muatan IPA ya, yang muatan IPA. Tulis dulu namanya ya. Tulis dulu namanya. Silakan dikerjakan. Afif, udah ada belum Afif? Ya, Bu. Ya, gimana Gina? Yang habis tulis nama tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya enggak, itu tujuannya mengidentifikasi kualitas air, itu tujuan untuk pelajaran kita hari ini, khususnya LKPD ini. Ya, itu enggak usah diisi ya. Ini juga Bu. Siapa nih? Alika. Oh iya, yang ada gambar itu kan ada gambarnya tuh, Lip, ada muatan IPA. Ada tulisannya di situ kan? Tapi kok di sini tulisannya muatan bahasa Indonesia? Oh, itu yang kedua. Ada enggak satu lagi? Kan ada dua. Yang ini juga Salah kali. salah tulis kali Bu. Hah? Salah ketik kali. Coba Kok di teman-temannya. sini muatan Sebentar. dua-duanya muatan Indonesia Bu. Gambar yang satu, yang lembar pertama itu ada gambar orang, ada gambarnya. Ada. Yang satu tentang ini bacaan. Manfaat air bagi kehidupan. Iya betul. Oh berarti Ibu yang salah. Muatannya sama-sama IPA kah? Tapi di sini muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, baik. Maaf Bu Jaleha, berarti tidak mengesep karena sudah ditulis, mungkin Ibu lupa ngesepnya. Tidak apa-apa, Lip. Itu maksud Ibu yang ada gambar, yang tujuannya mengidentifikasi kualitas air. Ada, Lip?
Tujuannya mengidentifikasi kualitas air. Yang paling depan sekali tadi, Liv. Yang atas, yang di atas tadi, yang kan muatan bahasa Indonesia tulisannya ya. Kemudian ada nama, ada tujuan. Mengurutkan informasi penting pada teks non fiksi. Itu bahasa Indonesia. Sebentar, yang ada gambar, Iya, Bu, Sebentar. yang ada gambar. Bu Jaleha tampilkan dulu ya. Coba dilihat di sini. Sebentar, ya tampilkan dulu. Harusnya seperti ini yang tampil, yang kalian kerjakan adalah yang ini. Nah nih, kelihatan enggak? Sudah, Bu. Yang ini nih, ya, yang IPA yang ini tampilannya. Bu, Ya. soalnya di belakang juga. Iya. Jawabannya di belakang kok. Oh enggak, langsung enggak di situ. Yang petunjuk 2 tuh, Bu. Yang petunjuk 2. Yang di bawahnya tuh ada garis 1. Berdasarkan gambar di atas, tulislah manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan yang ini nih, Munzir. Coba lihat di Yang manfaat air ke, Bu? Bukan, ini coba lihat. Ini gambarnya udah betul enggak nih, Munzir? Beda, Bu. Oh, beda. Ya. Oh, nah ini di sini. Entar dulu ya, Alif, entar dulu. Munzir, kerjakan yang di sini nih, Munzir. Yang nomor 1, nomor 2, langsung ditulis di sini, Munzir. Munzir ada kan halaman ini kan? Ada. Oke, Bu Jaleha ke Alif dulu sebentar. Alif kayaknya bukan. Alif. Iya. Alif tampilannya sama enggak dengan Bu Jaleha seperti ini? Beda. Berarti Alif dapat dari mana? Bu Jaleha kirim kemarin di grup tuh sama. Coba ada enggak yang berbeda lagi selain Alif? Munzir sudah benar. Punyanya enggak ada yang beda, Bu. Maksudnya Naya sama enggak dengan yang Bu Jaleha tampilkan ini, Naya? Sama, Bu. Sama. Alif yang mana ya? Mungkin Alif ngeprintnya hanya 1 ya yang tadi. Kan ada 2 file tuh yang Bu Jaleha kirimkan di grup. Itu, 1. Bu, kita apa? Ngeprintnya 2 ini. Iya, ngeprintnya 2. Harusnya ini 1 ya, Liv ya. Yang 1 lagi nih yang ini nih. Coba Bu Jaleha tampilkan lagi. Kelihatan nggak, Liv? Ini Bu stop dulu. Nah, sekarang ini kan yang Alif print tuh yang ini. Nah, kan? Ini kan ya, Liv ya? Nah, Alif ngeprintnya kedua-duanya ini kah? Iya. Enggak ada yang gambar tadi. Ada sih. Pernahkah kamu melihat di lingkunganmu kondisi seperti gambar ini? Waduh, berarti Alif nih bukan yang Alif yang ngeprint siapa, Liv? Mama. Gini aja ya, Alif, Bu Jaleha kirimkan file untuk LKPD IPA. Alif buka di filenya ya. Alif langsung catat jawabannya di buku tulis ya. Oke. Nah, langsung buka dari HP-nya, Alif kerjakan, tulis jawabannya aja berarti langsung. Yang enggak ada yang IPA kan, Lip?
Sudah Ibu kirimkan. Buka dulu. Alif langsung lihat ya di situ. Bisa langsung dilihat. Sudah bisa dibuka, Alif? Tak bisa, Bu. Tapi di sini udah tercentang 2 nih, biru nih, Alif nih. Iya, Bu, tapi nggak bisa dibuka. Alif pencet itunya udah coba. Udah. Ya. Yang lainnya ada masalah nggak ada nampaknya ya. Yang lainnya udah sudah mengerjakan. Alif di rumah ada nomor HP siapa aja? Mungkin bisa Ibu kirimkan. Ada Mama, nomor HP Mama. Ada Mama. Ibu kirimkan ke nomor Mama ya berarti ya. Mama di kantor. Oh, yang ada di rumah. Ada Abang, ada itu, Papa. Nah, coba nomornya kirim ke Ibu. Nanti Ibu kirimkan ke nomor Abang atau ke Bapak. Siapa tahu mungkin HP Alif kali ya yang nggak bisa membukanya. Oke. Atau kalau nggak pun Alif lihat di sini aja langsung pun boleh, Alif. Ibu screen. Ya, Ibu tampilkan ya. Ibu langsung lihat di sini aja. Ambil buku loh ya, Bu. Oh iya. Udah, Bu. Siapa yang udah? Udah, oke. Anjir udah, Bu. Alhamdulillah. Sebentar ya, kita tunggu Zahra udah, Bu. Ya, bentar ya. Alif. Ini Alif kelihatan nggak? Bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Tadi petunjuknya udah baca, Alif. Perhatikan gambar ini ya. Sudah diperhatikan gambarnya. Ibu, tulisannya nggak jelas. Tulisan siapa, Kesya? Yang itu Bu, yang ada tulisan. Oh, siapa yang tahu kegunaan air bagi manusia? Itu kalimatnya yang paling atas. Amati saja gambarnya, ya, amati gambarnya, jangan tulisan. Nah, berdasarkan gambar di atas, Alif, tulislah manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Tulis Alif nomor 1 yang ini, ya, nomor 1. Tadi gambar yang pertama. Udahkah? Udah selesai kali nulisnya? Nah, manfaatnya nih, ini untuk apa? Ini untuk apa? Dari gambarnya Alif tulis ya. Di sini ada 4 gambar. Ya, manfaatnya berdasarkan gambar ini. Maksudnya, Bu? Ini gambar apa? Nih, gambar apa? Berarti airnya digunakan bermanfaat untuk apa? Nah, begitu. Oh, oke. Terus gambar ini yang kedua, ini gambar apa? Berarti Alif bisa menyimpulkan, oh, manfaat airnya untuk titik-titik. Kemudian yang ketiga juga sama.
Yang sudah selesai sabar ya. Bu, Ya. gambar yang pertama itu apa, Bu? Oh, enggak jelas kah gambarnya? Yang ini kah, Badar? Ini? Bukan, bukan. Bukan. Yang mana, Badar? Yang pernahkah kamu melihat di lingkungan kondisi seperti gambar? Oh, ini kah? Oh iya, kan Badar kan enggak berwarna ya. Badar buka di grup WA, buka filenya. Nah, nanti di situ nampak warna. Atau nih di sini kelihatan enggak, Badar? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, silakan. Alif, maaf. Badar sudah selesai lihatnya? Belum, Bu. Belum, bentar ya. Karena Alif tadi sampai nomor berapa gambarnya, Lif? 4. Udah selesai ya yang itu petunjuk 1. 4 ya. Masih ada gambar di bawahnya nih, Lif? Ah, nih, Lif. Masih ada 2 gambar lagi. Ini Berarti gambar. itu Tulis sampai juga. 6. Iya, sampai 6. Ini gambar yang kelima, yang ini gambar ke-6. Bisa Ibu turunkan ya, Lif? Karena Badar juga perlu. Sudah, Lif? Dah. Sudah, Ibu turunkan ya. Nah, lanjut, Alif. Alif lihat. Nah, nih sama dengan Badar. Yang tidak terlalu jelas gambarnya boleh lihat di layar HP atau laptop anak-anak. Lanjut Mudah-mudahan. petunjuk. Ya, sekarang amati gambar yang ada di sini nih. Alif lihat. Kemudian, pernahkah kamu melihat di lingkunganmu kondisi seperti ini? Ada gambar 1, ini gambar air sungai, ya. Air sungai, Nggak pernah. air parit. Oh ya, enggak apa-apa, cuma amati saja gambarnya. Pertanyaan berikutnya tuh, ini kan gambar nomor 1. Ini kan gambar air sungai nih ya, gambar air sungai yang warnanya itu agak coklat, agak kemerahan. Nah, nanti Alif tulis di sini ya. Di sini kualitas airnya bagaimana? Kan tadi kita udah belajar tuh kualitas airnya tuh. Nah, layak atau tidak layak untuk dimanfaatkan? Jawabannya layak atau tidak saja. Tulis di sini. Nah, kalau layak bisa digunakan untuk apa di sini? Ya. Ibu, ini Jika tidak layak harus ditulis juga ke Bu. Apa? Nanya? Layak harus Keisha. Keisha nanya yang mana, Keisha? yang Bu petunjuk keempat Bu. Kan ada tulisan jika layak. Kalau jika tidak usah ditulis ke Bu. Jika tidak usah ditulis. Jika iya saja. Jika iya. Gunanya untuk apa? Lanjut Alif dulu. Tadi Alif udah paham belum? Karena agak sulit nih. Alif lihat di atas dulu. Nah, ini. Bu, Ya. tapi gambar selanjutnya di ini. Apa tuh? Gambar apa tuh? Apa yang ada di itu tuh, Ibu share screen tuh. Oh, sekarang udah ada gambarnya. Nah, kalau yang tadi itu tak ada. Oh, gitu. Sampai di sini ada, sampai tabel ini ada. Coba lihat dulu. Ada enggak? Ada? Ada. Terus di bawahnya lagi nih, lihat dulu nih. Ada enggak nih? Coba lihat. Ada enggak? Ada. Oke, berarti Ibu jangan stop screen-nya ya. Berarti yang ini nih nanti dikumpulkan kan? Ya, berarti bersambung jadinya ya, enggak apa-apa. Bu, Oke, berarti ini Ibu stop dulu. Siapa Berarti yang ini, Bu. Farel? Lanjutkannya di sini kah? Iya, lanjut di lembar yang sudah di print. Farel, gimana Farel? Ya, Farel tadi mau nanya. nomor 2 itu apa Bu? Nomor 2.
Nomor 2 yang mana nih? Ntar dulu. Gambar 2. Oh, berarti Gambar Bu 2, Bu. Oke, berarti Bu Jaleha tak bisa menutup ini ya, tetap saja. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Yang ini kah? Ini kah Farel? Ya, Iya, Bu. ini gambar air yang banyak sampahnya, ya. Bisa dibayangkan kalau air yang ada sampahnya, banyak sampah, berarti airnya bagaimana? Ibu, gambar yang nomor 1 itu apa, Bu? Gambar yang ini kah? Iya, Bu. Ini gambar air parit, gambar air parit yang warnanya agak kecoklatan, ya. Air yang agak kemerah-merahan, coklatnya sudah pekat. Nah, itu. Kalau Gambar nomornya gambar nomor diisinya tuh nomor 1 ke atau iya, kayak gambar nomor 1, gambar nomor 2, sampai ada berapa ini? Ada 6 Buat gambar. Bu. Ya. Harus buat tabelnya kok, Bu. Kesha ada ngeprint enggak, Kesha? Enggak ada. Bu, kemarin salah ngeprint. Oh, enggak apa-apa. Berarti Kesha cukup nulis seperti Alif tadi, tulis di buku tulisnya saja. Terus kalau seandainya memang Kesha bisa buat tabelnya lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa, enggak apa-apa. Kesha tulis saja nomor 1, kualitas airnya begini. Layak atau tidak layak, tulis di situ. Ya. Bu mau nengok gambarnya, Bu? Gambar. Yang mana, Lip? Nah, ada. Mau nengok soalnya di print nggak jelas, Bu. Enggak berwarna kali ya ngeprintnya ya. Iya. Kalau yang gambar 3 nih air sumur ya, air sumur. Bu, Ya. gambar ke-6 tuh apa tuh, Bu? Ini gambar air sungai yang juga banyak mengandung sampah. Hampir sama dengan yang nomor 2, ya. Kalau yang nomor 1, Bu? Nomor 1 gambar air parit atau sungai yang warnanya tidak jernih seperti yang nomor 4. Tapi dia sampahnya tidak ada. Yang lainnya ada yang perlu ditanyakan? Ibu, sudah. Ya. Siapa Kesha kah yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya. Baik, Ibu tunggu sampai 2 menit lagi ya.
Bu, semuanya kan, Bu? Ya, Udah, Bu. udah. Tunggu ya Munzir. Bu, udah. Ya, Ibu kasih waktu teman-temannya 2 menit lagi ya. Yang sudah selesai mohon Belum boleh bersabar. pulang. Oh jangan loh, belum nggak ditutup. Udah, Bu, ya. Kita tunggu deh. Belum juga ditutup. Munzir mau kemana cepat-cepat nih? Enggak sih, Bu. Baterai udah sedikit. Oh baterai sedikit. Ada charger nggak di situ? Apa? 35. 35, insya Allah cukup. 34. Oh, iya. Mudah-mudahan cukup insya Allah ya. Kita tidak lama lagi. Faza, Ya. Faza kesulitannya ada enggak nih atau aman-aman saja? Faza, Aura, boleh dibuka kameranya? Nurlaili, Zahra, Wahyu. Wahyu udah selesai kan? Udah, Bu. Nah, ini di apa laptop ibu saja ke yang enggak kelihatan atau memang ditutup ya Wahyu kameranya? Faza, udah ke Faza? Faza ada kesulitan? Nurlaili Aziza, udah selesai kan Nurlaili? Belum. Udah sampai di mana? Nomor 5. Oke. Aza udah selesai, Aza? Sudah, Bu. Sudah. Aura, Aura? Sudah, Bu. Oh sudah. Zahra? Zahra? Ya, Bu. Sudah selesai Kak Zahra? Udah, Bu. Ya. Baik, tadi kita sudah apa namanya mengerjakan LKPD 1 ya. Mungkin Alif udah selesai belum? Tadi kan Alif agak terlambat nih. Udah. Ya, alhamdulillah. Alif sih cerdas. Biarpun terlambat tapi cepat ya. Ya. Kalau sudah selesai, anak-anak boleh langsung kerjakan dulu LKPD yang kedua ya. Yang muatan bahasa Indonesia. Ibu, Ya. yang manfaat air bagi kehidupan nggak? Ya, betul. Ada ya? Alif ada ya? Ada. Yang paragraf bukan? Ya, paragraf. Bu, MCK tuh apa, Bu? Apa MCK? Heeh. MCK itu kebutuhan mandi
Mandi dan mandi, cuci, K-nya apa ya? Sebentar. Kamar mandi. Itu Bu. Untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus. Maksudnya gini, mandi itu untuk kebutuhan mandi, kan? Air itu kan. C itu cuci, untuk mencuci. K, kakus. Kakus itu bahasa lainnya adalah WC. Jadi untuk kebutuhan kita di kamar mandi, kakus ya. Kakus itu kalau dulu memang menyebutnya kakus, kalau sekarang lebih halusnya itu kamar mandi ya. Jadi kebutuhan airnya itu. Yang sudah tadi LKPD yang 1 bisa kalau misalkan udah selesai bisa enggak difotokan? Boleh kirim ke Ibu. Tapi jangan di grup ya. Langsung ke Wapri ke Ibu gambarnya, fotonya. Kalau siapa tadi? Kalau yang sudah difotokan, kirim ke Bu Jaleha. Oke. Isan udah selesai, San? Belum? Baik, terima kasih yang sudah mengirimkan fotonya.
Oke. Baik, anak-anak, waktu kita sudah hampir habis ya. Jadi ngirim fotonya boleh setelah ini ya. Setelah ini sekarang kita kembali lagi ke layar. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang tentang muatan IPA dan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi dari apa yang tadi kalian isi itu, kira-kira menurut kalian materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa saja? Coba dari materi yang dari awal tadi Ibu sampaikan, ya sampai kalian mengerjakan LKPD-nya, materi apa saja yang dapat yang kalian dapatkan? Coba Sirlin. Tentang manfaat air. Tentang manfaat air. Alif tentang air bersih. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri air bersih. Ciri-ciri air bersih atau syarat-syarat air bersih. Ya, Wahyu kenapa Wahyu kameranya kok enggak diaktifkan? Apa itunya kah? Bermasalah kah? Ganteng bawa ini pakai kopiah kan? Ya. Ciri-ciri itu fisik, bahan apa kimia, sama apa? Lupa. Ya, tadi sudah disampaikan Wahyu ciri-ciri air bersih atau syarat-syarat air bersih ya. Nah, jadi anak-anak kita sudah belajar tentang air yang bersih yang bagaimana ya. Jadi kalian sekarang kan pasti kita semuanya mendengar bagaimana kondisi saudara kita di Palestina ya. Sudah banyak kan yang nonton ataupun berita-beritanya kah, informasi kah? Nah, di sana itu ya, Nak ya, sampai mereka itu kesulitan air yang bersih ya. Kesulitan mencari air bersih kenapa? Karena di sana banyak bekas rudal dari Yahudi ya. Nah, jadi rudal-rudal itu mengotori udah tercampur air yang ada di daerah mereka itu di negara Palestina itu tercampur dengan zat-zat kimia. Berarti kan air bersih tidak ada ya, sulit didapat. Nah, oleh karena itulah kita sangat-sangat bersyukur ya di negara kita ini tidak ada peperangan, kemudian kita masih bisa menghirup udara segar, bisa mendapatkan air yang bersih ya. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah atas karunia dan kemudahan yang Allah berikan ya. Nah, mudah-mudahan dengan belajarnya kita tentang syarat air bersih, kemudian apa saja manfaat air, kita menjadi orang-orang yang lebih bersyukur lagi. Dan di rumah nanti kalian ada ini ya, ada tugas, nanti kalian bisa bersama orang tua kalian ya mengerjakannya. Kalian bisa berdiskusi atau bertanya dengan orang tua kalian. Ibu akan kirimkan filenya itu nanti di grup WA ya. Tentang apa? Tentang kalian kan di rumah menggunakan air apa? Ada air apa saja di rumah? Air ledeng. Air ledeng, apalagi? Air hujan. Sumur bor. Air sumur bor ya, mungkin ada air yang lain. Nah, jadi nanti Ibu akan kirimkan filenya, silakan kalian print lagi ya. Yang tidak ada printer, silakan nanti datang ke sekolah ya. Ibu akan berikan, silakan nanti diisi ya. Nah, jadi kalian isi, boleh tanya ke orang tua, apakah air misalkan air hujan itu sudah memenuhi syarat yang 3 tadi ya.
tidak berbau misalnya kan gitu kan, mengandung kimia atau tidak. Nah, jadi di situ kalian akan bisa menentukan apakah air yang ada di rumah kalian itu tergolong bersih atau tidak bersih, ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga sekarang, kira-kira ada enggak yang mau kalian tanyakan? Ibu, Ya. Iya, Sirlin. yang muatan bahasa Indonesia petunjuk 3 maksudnya apa, Bu? Oh iya. Petunjuk 3, selanjutnya salinlah informasi yang sudah kamu dapatkan dalam peta pikiran. Tadi Sirlin sudah mengerjakan petunjuk 2 belum? Sudah, Bu. Nah, tinggal dipindah yang informasi penting yang sudah tertulis berbentuk kalimat itu, yang berbentuk kalimat dalam setiap paragraf. Sirlin tulis di dalam peta pikiran yang ada bulat itu ya. Kan ada 3 kan? Nah, jadi itu 3 juga ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita, pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu berharap semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dan Ibu juga meminta kalian nanti jangan lupa mengisi yaumiyah ya. Nanti Ibu kirimkan Google Form-nya ya. Yaumiyah, Google Form-nya nanti Ibu kirimkan ke grup WA kita. Walaupun kalian mengerjakan, namun perlu dilaporkan juga ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan proses pembelajaran kita pada siang hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya ya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa sesudah belajar. Ibu minta tadi Azza, enggak apa-apa, Azza pimpin lagi doanya, Azza. Doa sesudah belajar. Siap, Allahu Akbar. Ba'da ta'lim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk orang tua kalian semuanya. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.